Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, bahkan dimanapun atau kapanpun teman-teman menonton video ini. Kembali lagi bersama saya Firman Alansyah, dan kali ini kita akan membahas terkait soal ujian kompetensi atau UKOM dan kunci jawabannya terkait materi manajemen keperawatan kepemimpinan. Yang di dosen pengampu kali ini adalah Ibu dosen Isnaniar. Nah, teman-teman yang berbahagia, kita langsung saja membahas ada 10 soal yang akan kita bahas. Nah, yang pertama ini kita akan membahas terkait kepala ruang perawatan Dahlia membutuhkan tambahan tenaga perawat. Nah, sebelum mengusul rencana penambahan sumber daya manusia, kepala ruang atau KARU harus sudah memiliki data tentang A. Bentuk dan beban kerja perawat. B. Jumlah pasien yang dirawat di ruang tersebut. C. Jadwal kegiatan dinas. Atau bahkan D. Jumlah tenaga sesuai jenis kasus. Karena di sini saya sudah menebalkan jawaban yang benar, maka jawabannya adalah A. Bentuk dan beban kerja perawat. Karena sebagai KARU harus memiliki data terkait bentuk dan beban kerja perawat apabila ingin kerja di perawatan Dahlia. Kita lanjut masuk ke nomor 2, yakni terkait kegiatan perencanaan sumber daya manusia keperawatan yang biasa atau yang bisa dilakukan oleh kepala ruang adalah memberikan data yang akurat kepada kepala bidang keperawatan. Penghitungan kebutuhan tenaga bisa dihitung secara kuantitatif menggunakan formula Giles. Pernyataan diperhitungkan untuk menghitung kebutuhan tenaga menurut Giles adalah A. Jumlah jam perawatan yang dibutuhkan klien per bulan. B. Jumlah jam perawatan yang dibutuhkan klien per minggu. C. Jumlah jam perawatan yang dibutuhkan klien per hari. Atau D. Jam perawatan yang diberikan oleh satu kelompok per tahun. Di sini saya sudah menebalkan jawaban yang benar, yakni adalah C. Jumlah jam perawatan yang dibutuhkan klien per hari. Apabila teman-teman membuka materi terkait menggunakan formula Giles, di situ bisa dijelaskan bahwa ada satu poin menjelaskan bahwa menghitung kebutuhan tenaga medis itu dengan jumlah jam perawatan yang dibutuhkan klien per hari. Oh iya, sorry maaf teman-teman, kita belum membesarkan layar. Nah, ini dia ya. Selanjutnya, kepotong nih teman-teman. Kita keluar dulu deh. Nomor 3. Situasi ruang kutilang adalah ruangan penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Bunda. Memiliki rata-rata klien 35 orang per hari. Jam perawatan yang dibutuhkan klien per hari setelah dihitung didapatkan kurang lebih 3,5 jam atau 3,5 jam. Nah, jam kerja per orang per hari adalah 7 jam. Pertanyaannya adalah, berapa kebutuhan tenaga perawat ruang kutilang? A. 20 orang, B. 22 orang, C. 24 orang, atau bahkan D. 26 orang. Jawabannya adalah B. 22 orang. Nomor 5. Nomor 4. Di ruang kutilang adalah ruang penyakit dalam. Ini situasi yang sama di nomor 3 tadi. Kita baca ulang. Ruang kutilang adalah ruangan penyakit dalam di Rumah Sakit Permata Bunda. Memiliki rata-rata klien 35 orang per hari. Nah, jam perawatan yang dibutuhkan klien per hari setelah dihitung didapatkan kurang lebih 3,5 jam. Jam kerja per orang per hari adalah 7 jam. Pertanyaannya adalah, dari sejumlah perawat yang ada di ruang kutilang, jumlah perawat yang dibutuhkan setiap hari adalah A. 14 orang, B. 16 orang, C. 18 orang, atau bahkan D. 20 orang. Nah, jawabannya adalah 18 orang. Nomor 5. Seorang kepala ruangan yang sedang mempersiapkan pembenahan ruangan termasuk metode asuhan. Saat ini kepala ruangan tersebut mendapatkan tugas baru dari direktur rumah sakit untuk segera berangkat mengikuti kegiatan pelatihan manajerial. Sebagai KARU, sebagai tugas didelegasikan kepada staf perawat di bawahnya. Apakah aspek terpenting yang harus diperhatikan kepala ruangan tersebut? Nah, hati-hati teman-teman, di soal-soal seperti ini banyak mengecohnya. Jadi kita akan membahasnya. A. Menciptakan suasana memotivasi.
B. Mempercayakan kekuasaan penuh. C. Mempercayakan pekerjaan untuk dilaksanakan. Atau bahkan D. Memastikan memberikan tugas pada staf yang berkompeten. Di sini jawabannya adalah D, yaitu memastikan memberikan tugas kepada staf yang berkompeten. Kita mendelegasikan, kita memastikan kepada staf yang berkompeten supaya terlaksana secara baik kerjaan kita. Selanjutnya adalah seorang kepala bidang keperawatan melaksanakan rapat dengan mengundang seluruh kepala ruangan yang ada di rumah sakit. Pada rapat tersebut, kepala bidang keperawatan menetapkan dan menyampaikan visi dan misi keperawatan yang baru. Apakah fungsi manajemen yang dilakukan kepada bidang keperawatan tersebut? Di sini ada 5 opsi, yakni yang pertama A. Pengorganisasian, B. Pengaturan staf, C. Pengendalian, D. Perencanaan, atau bahkan E. Pengarahan. Nah, di sini jelas bahwa jawabannya adalah D. Perencanaan. Kita melakukan perencanaan untuk melakukan fungsi manajemen kepada bidang keperawatan. Selanjutnya nih teman-teman, nomor 7. Seorang kepala ruangan penyakit dalam di rumah sakit ya. Kepala ruangan tersebut ingin lingkungan kerja di tempatnya nyaman dan kondusif dalam menghadapi tuntunan akreditasi rumah sakit. Nah, dari analisa tenaga masih banyak berpendidikan SPK dan D3 keperawatan. Lalu, apakah tindakan utama yang harus dilakukan kepala ruangan atau KARU tersebut? A. Selalu mengambil keputusan sendiri. B. Memberi motivasi untuk lanjut studi. Atau C. Mengerjakan semuanya diusahakan sendiri. D. Memberi beban kerja yang sama antar anggota. Atau bahkan E. Menjadwalkan dinas sesuai dengan beban kerja. Ayo, di sini teman-teman siapa yang berpikir bahwa jawabannya adalah D? Kurang tepat, yang lebih tepat adalah B. Memberikan motivasi untuk lanjut studi. Karena bagaimanapun kita apabila sudah bekerja, kita dipaksa atau diwajibkan untuk melanjutkan studi S1 atau bahkan S2. Kalau S2 jadi dosen ya, S1 lebih minimal gitu. Karena D3 bukannya tidak bagus, tapi direkomendasikan untuk menjadi S1 keperawatan. Ya, selanjutnya nomor 8. Seseorang kepala bidang keperawatan sangat sibuk dalam menjalankan tugas manajerialnya. Sibuk nih ya. Pada beberapa situasi terkadang harus menghadiri 2 atau lebih pertemuan. Kepala bidang juga mempunyai tanggung jawab untuk membimbing staf di bawahnya. Itu penting. Kegiatan apakah yang harus dilakukan oleh kepala bidang keperawatan? Nah, jadi bidang keperawatan ini lagi sibuk-sibuknya dan bahkan 1 atau 2 harus menghadiri pertemuan. A. Pendelegasian. B. Komunikasi. C. Supervise lah maksud saya, atau D. Pelatihan, atau E. Motivasi. Jawabannya jelas, yaitu pendelegasian. Nah, pendelegasian ini ditujukan kepada perawat di bawahnya atau staf di bawahnya yang berkompeten. Nomor 9. Seorang lulusan nurse baru 3 bulan nih, fresh graduate banget nih, bekerja di sebuah pelayanan kesehatan swasta. Berdasarkan penampilannya 3 bulan ini, perawat tersebut menunjukkan antusiasme dan komitmen yang tinggi pada institusi dan bidang yang digelutinya. Namun, secara kompeten, ia masih tergolong kurang terampil dan kurang kecakapannya. Bahkan ia cenderung belum tanggap terhadap apa yang harusnya dilakukan. Lalu, bagaimana sikap manajer terhadap perawat muda tersebut atau perawat si fresh graduate ini? Yang pertama, apakah diajarkan A. Diajarkan dan dibimbing atau bahasa Inggrisnya coaching. B. Diberdayakan atau empower. C. Diawasi atau controlling. Atau D. Diarahkan atau directing. Atau E. Didukung atau disupport. Ayo, bagaimana? Siapa yang jawab A? Diajarkan dan dibimbing. Lebih tepatnya adalah C, yaitu diawasi. Ya, karena kita sebagai manajer itu mengawasi apabila kinerjanya itu ada peningkatan, maka kita pertahankan. Selanjutnya nomor 10. Seorang kepala ruang bangsal penyakit dalam pada hari yang sama harus menghadiri beberapa kegiatan. Nah, pada pukul 8 pagi hari rapat dengan direktur. Kemudian di pukul 10 pagi hari memimpin ronde keperawatan. Dan di pukul 8.30 harus mengikuti rapat rutin bulanan di ruangan. Apakah kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala ruangan tersebut? Pertama, atau A.